sembunyi, diam-diam dan sebagainya. Bahkan sampai berjalannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Anissa di Not Podcast. Baik, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita. Dia adalah salah satu mahasiswa produktif yang kuliah di beberapa kampus sekaligus. Nah, kalau tidak salah ya Kak, kakak ini kuliah di 3 kampus ya? Bisa diceritakan? Oke, langsung ya. Waduh, gemetaran juga ini tiba-tiba ditanyakan seperti itu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya mungkin sudah sering didengar di mana-mana, namun orangnya mungkin tidak dikenal siapa sih dia. Pertanyaan yang singkat dari kakak siapa? Anissa. Kak Anissa, iya. Untuk menjawab pertanyaan itu sangat berat bagi saya untuk menyampaikan bahwa kuliah di beberapa. Hanya saja mungkin ada yang pernah dan sementara ada yang sedang berjalan berdua. Tadi apa yang disampaikan bahwa kuliah di beberapa, awalnya saya tahun 2017, iya. Saya mengambil kuliah. Saya ingat pada hari itu di Makassar ya, namun karena kondisi orang tua dengan keluarga tidak mendukung, maka saya harus ambil formulir sembunyi, diam-diam dan sebagainya. Bahkan sampai berjalannya kuliah pun saya tidak disampaikan sama teman-teman bahwa saya sudah kuliah. Termasuk pada momen itu saya belum menyampaikan ke orang tua dan keluarga bahwasanya saya sudah kuliah. Nah, itu yang pertama kali di Universitas Sarojadi Makassar, tepat di samping rumah nenek di Makassar itu. Ya, baik Kak. Nah, kan tadi Kakak mengatakan bahwasanya ambil formulir diam-diam ya, sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh keluarga. Tidak. Kenapa demikian Kak? Persoalannya kembali lagi pada kondisi orang tua atau apa ya, finansial keluarga, bahwasanya kuliah itu banyak biaya dan sebagainya. Harapan terbesar saya adalah bagaimana bisa membahagiakan orang tua dengan kondisi saya mandiri, yang mampu kuliah secara mandiri. Ya, namun saya mau kasih kejutan ke beliau. Nah, itu hari saya mungkin sempat berpikir bahwa tanpa izin orang tua ini kita bisa kuliah, namun awalnya saya mendaftar di UNM itu sama, ternyata tidak lulus sebab belum ada izin ke beliau. Nah, saya mencoba lagi di yang tadi ini di Universitas Sarojadi Makassar. Saya hanya izin sama mama saja, tidak sampaikan ke bapak karena takutnya down dan sebagainya. Jadi hanya itu. Alhamdulillah lulus. Jadi memang itu doa orang tua, walaupun secara sepihak saya dari mama itu mujarab. Alhamdulillah saya lulus. Nah, itu awalnya saya kuliah. Masya Allah, luar biasa sekali ya perjuangan dari seorang kakak Abdul Aziz ini. Iya. Kuliah secara mandiri demi bisa membuat atau membuat orang tuanya bangga. Yes. Mungkin saya mau nambahkan bahwa di kesempatan yang sama saya teringat dengan orang yang saya anggap bahwa saudara, kakak, suhu dalam kondisi saat ini kita sebut suhu. Beliau adalah patron saya, sahabat saya dan keluarga juga di kampung.
Burhan yang hari ini dikenal sebagai penulis muda di Kabupaten Sinjai. Saya kembali ke Sinjai dengan momentum yang normalnya sebagai anak kampung, rindu dengan kondisi Kabupaten Sinjai karena saya kerja di Makassar setelah tamat SMA ya, dari tahun 2016 sampai 17 untuk bagaimana bisa kuliah, memikirkan itu. Kemudian saya kembali di Sinjai, saya masih punya tabungan hari itu. Saya diajak untuk bagaimana kuliah di Sinjai. Ya walaupun pada hari itu beliau belum tahu bahwa saya sudah kuliah. Namun karena besar harapannya untuk melihat anak kampung ini bisa kuliah, bisa menempuh pendidikan di universitas atau melanjutkan pendidikannya, dia mengajak saya untuk mengambil pengurus di STIP. Hari ini dikenal UNSI. Ya pada hari itu masih Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muhammadiyah Sinjai. Pada hari itu mungkin kesempatan terakhir atau hari itu sudah pendaftaran sudah tertutup, namun karena relasi beliau dengan kapasitasnya sebagai figur di Sinjai yang sudah dikenal banyak orang dengan dosen, tentu mengantarkan saya untuk mengambil formulir dan hari itu pun saya kembalikan dan nyatakan lulus. Nah hari itu mungkin sudah dikatakan bahwa 2 kampus, makanya ada mungkin beberapa itu pun terdeteksi setelah 3 semester berjalan, hanya beberapa teman dekat yang saya sampaikan yang ditahu. Mungkin itu yang 2. Kemudian hari ini dikatakan bahwa beberapa satu lagi sebab tahun 2019 dengan beraneka ragam harapan, kemudian orang-orang luar, dorongan, kemudian relasi yang mungkin sedikit saya kenal di Makassar, ada beberapa yang mengajak saya untuk kuliah di Universitas Indonesia Timur. Nah, saya juga tidak ambil pusing, intinya saya ambil kesempatan itu sebagai momentum bahwa harapan ini mungkin saya bisa manfaatkan untuk menambah relasi, karena menurut saya kuliah itu adalah bagaimana menambah relasi, kemudian bukan hanya sekedar jasa tapi minimal ada yang bisa membantu kita kelak. Nah, saya ambil di tahun 2019 di Universitas Indonesia Timur sampai hari ini. Mungkin pertanyaan ini hanya sampai di situ karena kalau mau dicerita mungkin dari isinya, nuansanya, kemudian rasa bebannya dan sebagainya, mungkin tidak bisa dengan durasi yang singkat ini Kakak Nisa ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi Kak Burhan ini tidak hanya salah seorang penulis yang hebat ya, melainkan sangat berpengaruh bagi semua orang, terutama Kakak Aziz. Sangat-sangat. Baik Kak, nah kan tadi sudah perkenalan ya, motivasi jadi mahasiswa Kakak itu seperti apa sehingga bisa menjadi seperti saat sekarang ini menjadi ketua IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah? Iya, motivasi yang dimaksud ini Kakak Nisa apa? Motivasinya Kak, motivasi apa yang membuat Kakak bisa seperti saat sekarang ini? Oh iya. Oke, makasih ya. Lagi-lagi ketika mau mengingat masa sekarang tentu kita berbicara masa lalu. Karena dari masa lalulah kita bisa tumbuh menjadi dewasa, menjadi orang yang hebat. Maka sangat ironis ketika kita melupakan masa-masa sulit, di mana masa itu baru kita sadari setelah hari ini. Ternyata perjuangan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, pertama mungkin harus saya bangga memiliki sekolah yang hari ini dinamakan Sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tengah-Lembang. Ya, normalnya dulu mungkin masih melengket lekat di pikiran masyarakat bahwa Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tengah-Lembang itu bagaimana sih dulu tahun 2000 mungkin 10 sampai 2013 animonya masyarakat terhadap melihat ini sekolah, mungkin sangat minim yang ingin masuk di sekolah itu. Ya mohon maaf dalam hal ini bukan menceritakan nuansa sekarang tapi dulu. Nah, saya dengan bangga sekolah di situ sebab dari situlah awal saya berproses. Saya mengenal yang namanya organisasi, saya mengenal bagaimana cara memperlakukan sesama dengan beberapa organisasi itu. Pertama saya harus sampaikan bahwa saya dibentuk dan dididik di
sekolah itu dengan organisasi yang hari ini saya bangga memakai bajunya, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Disitulah tahun 2013 saya mulai proses itu sampai saya kuat bahwa menjadi seorang pelajar, menjadi seorang orang yang berpengaruh itu minimal kita punya langkah yang baik, langkah yang kuat, langkah yang menurut saya keputusan itu harus kita ambil dari awal. Kesempatan itu jangan kita sia-siakan. Ya, saya langsung ambil hari itu organisasi, kemudian menggeluti beberapa organisasi dalamnya. Namun yang paling melekat pertama saya masuk di Ikatan Pelajar Muhammadiyah sampai diamanahi sebagai ketua cabang. Bisa dikatakan sebagai pelopor di sana, sebab saya menjalankan amanah ketua cabang itu 1 tahun lebih. Nah, normalnya itu 2 tahun, namun karena kondisi saat itu sehingga saya harus melewati daripada yang seharusnya sebenarnya 3 tahun. Nah, sampai hari ini saya menempuh pendidikan itu motivasinya dari situ bahwa harus melanjutkan. Sebenarnya saya berpikiran bahwa kuliah itu tidak asik-asik banget sebenarnya, sebab banyak hal yang mau kita kerja. Ternyata saya berpikir bahwa hari itu bukanlah hari yang sia-sia yang harus saya lupakan secara mudah, karena sampai hari ini saya bisa kuliah di 3 perguruan tinggi itu sebab dibentuk dari hal-hal sederhana, hal-hal yang mungkin saya anggap itu sepele, namun saya baru sadari setelah 3 tahun ke depan. Mungkin singkatnya seperti itu, Kak Anissa. Ya, baik. Kan Kak Asis tadi mengatakan bahwasanya kuliah itu tidak asik-asik saja. Nah, berarti kuliah itu bukan prioritasnya Kak Asis ya? Iya, kalau menurut saya, entah kalau pemikiran teman-temannya bahwa sebenarnya kuliah itu untuk apa? Kuliah ini tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Itu tergantung mindset kita, tergantung pola pikir kita memandang ini bagaimana sebenarnya. Kalau saya memandang bahwa apa sih gunanya kita kuliah? Pertama mungkin untuk ketika kita berpikir hanya untuk kerja, kenapa tidak dari SMA kita kerja gitu loh, kan? Kalau misalkan kita memandang bahwa apa sih pentingnya kuliah? Untuk mendapatkan ijazah, ujung-ujungnya untuk mencari ijazah pasti untuk mencari kerja, formalitas. Namun saya sampaikan bahwa kita butuh kuliah sebab itu formalitas bahwa pengakuan dari negara bahwa kita pernah berpendidikan. Nah, saya rasa ijazah itu tidak akan ada hasilnya, tidak akan ada gunanya ketika skill tidak melekat pada diri seseorang itu. Jadi kita kembali pada kampung setelah menyelesaikan pendidikan, bagus-bagus kalau tidak menghabiskan biaya orang tua, kemudian setelah itu kuliah mungkin berapa puluh juta, kemudian kembali ke kampung menggarap lagi sawah dan pertanian dan sebagainya tanpa dibekali dengan skill. Ini membebani kembali orang tua. Saya berpikirnya begitu, bahwa saya kuliah minimal tahu bagaimana relasi itu, bagaimana punya banyak teman, membantu sesama, jembatan untuk bagaimana mengantarkan saya hari depan yang lebih cerah. Kalau persoalan prioritas, saya memang dari dulu sangat ingin kuliah, sebab itu saya tidak mau berhenti. Dari keluarga saya kan tidak ada yang melanjutkan pendidikan sampai tingkat atas. Minimal saya melanjutkan itu, entah sampai berapa tahun saya harus selesai, minimal saya pernah kuliah atau berada di zona perguruan tinggi itu. Dan saya sudah rasakan hari ini. Kenapa belum mungkin selesai sampai sekarang? Ya, saya nyaman. Ya, sesuatu yang nyaman itu kan kita tidak mau mengakhiri, tapi alasannya sangat klasik. Sebab ketika momen saya di kuliah atau di perguruan tinggi, saya pergunakan untuk bagaimana membantu saudara saya, membantu keluarga yang ada di kampung, orang-orang dekat saya. Itu momen saya, sebab saya tidak punya apa-apa untuk membantu mereka. Ya, minimal saya membantu mereka untuk masuk, memotivasi mereka, mengajak mereka, sama yang seperti dilakukan oleh Kak Bur itu. Kemarin saya sampaikan, tadi saya sampaikan bahwa
eh, menjadi panutan. Jadi saya harus mengajak semua. Dan alhamdulillah beberapa anak-anak yang sudah sekolah itu saya harus tarik semua untuk kuliah motivasinya. Kalau hari ini mengatakan orang tuanya menyampaikan bahwa kuliah itu mahal, kuliah itu susah dan sebagainya, itu sudah saya putuskan. Sebab saya orang yang paling miskin mungkin di tempat itu dan saya bisa kuliah. Dan mungkin masyarakat Desa Trunggambaji pada umumnya bisa melihat kondisinya. Dan itu tidak main-main. Dari mana kira-kira bisa dapatkan? Saya hapus itu mindsetnya masyarakat bahwa kondisi finansial seseorang keluarga itu mempengaruhi pendidikan. Itu tidak. Semakin kita hari ini semakin kita di bawah, semakin kita finansial rendah, maka semakin tinggi kewajiban negara untuk melanjutkan pendidikan hari ini. Itu yang harus saya sampaikan ke masyarakat, ke keluarga dan teman-teman bahwa seperti itu modelnya. Dan hari ini pembuktiannya ada. Saya bisa kuliah dengan 3 perguruan tinggi ini, walaupun bukan semuanya dari negara dan sebagainya, itu berkat mungkin dari pengalaman, relasi yang saya dapatkan. Tapi gambaran kecilnya seperti itu, umumnya seperti itu, bahwa saya bisa membantu banyak teman, keluarga di Kabupaten Sinjai tepatnya. Kalau saya selesaikan cepat, apa yang bisa saya berikan? Apa yang bisa saya berikan kepada sesama saya, sedangkan saya tidak punya finansial untuk membantu mereka. Hanya dengan relasi itu yang saya manfaatkan, yang saya gunakan di Kabupaten Sinjai untuk menjemput adik-adik saya. Kalaupun sudah cukup dan sudah ada yang bisa melanjutkan itu, saya sudah fokus untuk menyelesaikan studi hari ini. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Dan sebagai kesimpulan Kak, berarti dari cerita Kakak yang tadi, Kakak ini tidak memiliki target untuk selesai kuliah ya? Tidak memiliki target? Ada. Setiap langkah yang kita awali dengan Bismillah, atau setiap pergerakan yang kita mulai, itu pasti akan ada target selesai. Tapi targetnya bagaimana dulu, kan? Apa yang mau kita buat dulu sebelum selesai itu. Saya sangat rugi ketika hari ini dia manahi sebagai bisa dikatakan sebagai tokoh, mungkin kalau khususnya di kalangan pelajar di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Lalu sumbangsi saya kepada pelajar ini tidak ada. Sumbangsi saya kepada Muhammadiyah belum ada. Kemudian saya berpikir kuliah kemudian tidak menyelesaikan studi itu juga jadi masalah amat. Sebab saya seorang tokoh mungkin, figur mungkin bagi adik-adik bahwa kenapa seorang kasis ini tidak menyelesaikan kuliah. Ada beberapa pertanyaan dari luar, Kak, begini, kenapa tokoh begini tidak menyelesaikan studi, ini merusak begini dan sebagainya. Oh, tunggu dulu. Ada beberapa alasan di dalamnya. Sampai hari ini ayahanda mungkin, kakanda mungkin mempertanyakan itu, bahwa kamu ini lebih memutuskan organisasi dan sebagainya. Zonanya hari ini berbeda dengan yang dialami oleh kakanda dulu. Mungkin perintis-perintis IPM hari ini, Muhammadiyah hari ini mengatakan bahwa kita harus tertib ibadah, organisasi, dan terakhir organisasi kita tertib, apalagi saya lupa, tertib ibadah, tertib belajar, dan tertib organisasi. Nah, saya mungkin kehilangan di tertib belajarnya karena saya dari tahun 2017 sampai sekarang belum selesai. Namun di tempat ini saya mengklarifikasi dari pertanyaan-pertanyaan itu, bahwa kenapa belum sampai selesai, kenapa kamu begini. Oh, saya tidak ada beban, saya tidak memakai orang tua saya tidak memberikan saya bilang harus cepat selesai dan sebagainya, sebab saya tidak dibiayai oleh orang tua, saya mandiri. Jadi apa kira-kira yang menjadi salah? Kalau saya sudah punya uang, ya saya bayar lagi kampus, saya kuliah lagi. Kecuali kita memakai beban orang tua sebagainya, ya harus cepat-cepat selesai sebab menyiksa orang tua. Namun karena saya pikir bahwa ketika saya selesai cepat, saya merasa belum tahu mau kemana. Saya belum tahu bagaimana caranya membantu sesama lagi. Saya belum tahu ketika selesai apakah saya harus kembali ke kampung dengan
seperti bertani dan sebagainya, saya masih memikirkan itu. Makanya hari ini saya jadikan momentum untuk relasi, untuk memperbanyak itu. Kemudian saya jawab tadi bahwa alasan saya mengapa sampai hari ini belum selesai sebab saya sampaikan bahwa mengurusi organisasi harus betul-betul niat, harus betul-betul mengorbankan segala sesuatu. Sebab kapan saya tidak fokus dengan situ, maka bisa saya sampaikan, maka kondisi hari ini Ikatan Pelajar Muhammadiyah dari tahun semenjak saya masuknya di Sinjai sampai hari ini saya tidak tahu seperti apa. Wallahu a'lam bahwa seperti bagaimana nasibnya. Namun karena saya pikir bahwa kuliah bisa kita urus setelah organisasi, sebab ini pengabdian saya untuk Muhammadiyah. Saya merasa bahwa Muhammadiyah memberikan apa yang saya butuhkan. Muhammadiyah memberikan ilmu, kemudian saya punya banyak relasi. Maka apa yang saya berikan ke Muhammadiyah, inilah pengorbanan selama beberapa tahun ini. Saya fokusi untuk mengurusi khususnya perserikatan yang saya cintai ini. Kemudian mengorbankan, bukan mengorbankan sebenarnya, tapi mengambil sisi lain. Saya punya pemikiran bahwa setelah ini sudah bangkit, sudah punya landasan, sudah punya orang-orang pengurus hebat setelah saya bentuk dan sebagainya, hari ini sudah bisa memfokuskan untuk selesai. Dan tahun ini saya targetkan tahun depan saya juga insya Allah sudah bisa selesai. Dan begitu pula mungkin di kampus lain, karena saya mengklarifikasi mungkin jangan sampai, karena ini adalah momen saya sampaikan ke publik bahwa saya memiliki 3 perguruan tinggi, sangat terpaksa mungkin dan sangat saya harus sampaikan di sini sebab keluarga saya, orang terdekat saya dan orang-orang sekitar saya hanya beberapa yang tahu. Sebab mungkin ada alasan tertentu saya tidak mau dikatakan bahwa ini dan itu. Mungkin teman-teman bisa paham itu, bisa mendefinisikan sendiri. Ketika hari ini kita bermasalah di kampus, kemudian memiliki 3 perguruan tinggi itu kan pasti dosen mengatakan itu salahmu sendiri dan sebagainya. Saya tidak mau urus itu. Intinya kalau di Makassar ya saya juga sudah semester 6. Kalau yang pertama tahun 2017 yang di Universitas Saur Gading itu sengaja saya cuti sampai hari ini, seharusnya sudah selesai. Namun karena kondisi yang tidak bisa saya sebutkan, hari ini saya fokus di 2 perguruan tinggi itu. Semoga saya menargetkan di Universitas Muhammadiyah Sinjai selesai persoalan di Makassar. Insya Allah saya juga berusaha untuk memberikan penghargaan kepada orang tua saya yang telah melahirkan, bahwa saya bisa menyelesaikan studi walaupun lambat, namun tertata. Saya punya konsep yang mungkin teman-teman jadi pemikirannya berbeda, namun inilah saya, inilah hidup saya, inilah jalan saya. Saya menemukan diri saya punya target tersendiri untuk mencapai tujuan saya. Terima kasih Kak Nisa. Baik, sangat luar biasa sekali Kak. Nah, berbicara tadi Kak mengenai soal kemandirian. Nah, hal itu kan merupakan hal yang langka ya, hal yang langka. Dimana kebanyakan orang itu masih bergantung sama orang tuanya. Nah, apa sih tipsnya Kak supaya bisa menjadi sosok seorang Kak Abdul Aziz ini? Ya, tips apa ya? Saya tidak punya banyak tips sebenarnya. Kalau mau mengikuti saya sampaikan, saya tanya teman-teman, jangan ikuti saya. Ada beberapa mungkin yang perlu diikuti, tapi ada banyak hal yang tidak perlu diikuti. Minimal yang diikuti semangatnya, kemauannya, keberaniannya, dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Sebab kita akan dikenal ketika berani menciptakan hal-hal baru. Sebab itulah mungkin kadang kita dikenal. Ada 2. Kalau kita tidak sekali pintar, ya sekali melakukan hal-hal yang buruk untuk viral dan sebagainya. Nah, inilah yang saya lakukan, bahwa saya tidak punya banyak skill, saya tidak punya banyak ilmu untuk menggurui, untuk berdakwah dan sebagainya. Namun saya punya motivasi, saya punya
mungkin kemauan untuk diikuti teman-teman bahwa berpendidikan, berorganisasi dan sebagainya itu perlu, namun saya minimal menjadi peluru untuk menembus beberapa yang susah ditempuh oleh masyarakat awam atau teman-teman. Minimal saya bisa bercerita bahwa seperti ini. Nah, teman-teman tidak boleh mengikuti ini. Teman-teman harusnya seperti ini. Jangan ikuti saya. Seharusnya bisa menjalankan organisasi sembari menempuh pendidikan itu normalnya seperti ini. Inilah yang coba saya berikan ke teman-teman bahwa ada pembagian memanage waktu itu perlu, sangat perlu, khususnya dalam organisasi dan menempuh pendidikan. Cukup saya merasakan itu, teman-teman jangan. Teman-teman perlu lebih hebat dari saya, karena pengalaman itu saya jadikan semangat untuk teman-teman. Saya jadikan jalan cerah untuk teman-teman, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama seperti itu. Minimal seperti itulah saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu diikuti, ada juga hal-hal yang mungkin teman-teman tidak boleh ikuti, sebab segala sesuatu kita harus bercermin pada sesuatu yang sudah terjadi kan, ya jadikan pembelajaran itu. Seperti itu, Kak. Ya, baik. Pengalaman Kak Aziz ini cukup luar biasa ya menurut saya kan. Nah, Kak, kita beralih ke pengalaman soal asmaranya Kakak. Wah, asmara. Bagaimana? Nah, Kak, bagaimana perjalanan asmara Kakak? Apakah Kakak sekarang itu menjalin sebuah ikatan atau bagaimana, Kak? Iya, memiliki ikatan pelajar Muhammadiyah. Saya menjadi seperti ini. Tentu menjadi seorang pemimpin kan bukan hanya diikuti pembicaraannya atau perkataannya, tapi segala jenis gerak-geriknya itu menjadi acuan, contoh atau penggerak. Mulai dari langkahnya kita, berbicaranya kita, bertingkahnya kita di masyarakat mungkin, dan sampai kita memilih hal-hal yang mungkin hari ini yang dikatakan tadi bahwa ikatan itu menjadi sorotan sebenarnya. Ya, walaupun saya harus sampaikan bahwa berpimpinan, organisasi dan sebagainya itu apalagi menjadi seorang ketua itu harus memiliki sifat-sifat kemunafikan. Iya, mengapa saya katakan? Sebab adalah rasa untuk memiliki, mencintai normalnya sebagai manusia yang memiliki pasangan dan sebagainya. Namun seorang seperti saya ini sangat susah untuk mempublikasikan, apalagi kalau memiliki rasa kepada lawan jenis itu. Kira-kira bagaimana, guys? Wajar ya? Wajar. Namun disinilah bentuk kedewasaan kita, keprofesionalan kita dalam menjaga itu. Image-nya kita sebagai pimpinan mungkin harus perlu dijaga, sebab bukan hanya satu dusun, satu desa, tapi ini menjadi 9 kecamatan yang harus kita jaga matanya di sosial media adik-adik kita kepada kita bahwa seperti ini. Walaupun pada dasarnya ada hal-hal khilaf yang tidak luput dari saya, namun sedini mungkin saya menjaga itu. Kalau persoalan asmara hari ini saya katakan adalah, namun entah bagaimana saya membingkai itu, apakah judulnya hari ini pacaran atau ta'aruf dan sebagainya, saya tidak bisa menspersifkan bahwa seperti ini. Intinya ada rasa gitu, Kakak. Iya, kan tadi Kakak Abdul Aziz ini mengatakan bahwasanya gerak-gerik dari pemimpin itu menjadi acuan yang harus dimiliki. Nah, bagaimana nih Kak, kalau misalnya dalam satu organisasi itu ada asmara di dalamnya. Nah, bagaimana tanggapan Kakak mengenai hal itu? Simpel sebenarnya, sebab untuk menjalankan sebuah organisasi itu salah satu daya dorong atau strongnya kita berorganisasi itu karena persoalan rasa itu, rasa memiliki, rasa sayang, kemudian rasa yang mau kita satukan ini adalah persoalan itu tadi, ada rasa. Untuk berkegiatan pun kita semakin semangat sebab ada orang yang menanti, misalkan, saya mau datang kegiatan sebab orang yang saya suka mungkin
atau tidak apa-apa disampaikan bahwa suka dalam diam dan sebagainya, minimal dia punya rasa, dia akan rajin dalam kegiatan. Nah, kalau khususnya di organisasi yang disampaikan tadi kan Nisa, pertanyaannya adalah bagaimana? Kalau saya dalam setiap roda organisasi kita perlu ada hubungan chemistry. Nah, itu biasanya terjalin antara ketua, sekretaris, bendahara dan semua bidang-bidang yang ada di dalamnya. Ketika tidak ada rasa itu, mungkin rasa chemistry itu mungkin kita susah menjalin sebuah organisasi. Namun kita harus profesional dalam bidangnya kita masing-masing. Kalau di kondisi tertentu dalam melaksanakan roda organisasi, ya harus jaga batasan. Di luar daripada itu, ya silahkan teman-teman mengontrol itu sendiri. Pesan saya seperti itu, tapi jangan sampai terpublikasi. Ya. Baik, Kak. Tadi Kakak mengatakan bahwa jika di dalam organisasi ada asmaranya, ada semangat untuk untuk aktif di dalam organisasi itu. Lantas bagaimana jika berbanding balik, Kak? Artinya ketika Berat juga ini. ketika kedua orang tersebut ini artinya tidak tidak memiliki ikatan lagi. Nah, bagaimana nasib dengan organisasi ini? Iya. Saya harus jawab seperti ini. Ketika kita berada di zona itu, sebenarnya ini tidak profesional. Nah, itu tadi bagian dari bumbu-bumbu untuk penyemangat. Nah, ketika tidak ada rasa itu, saya rasa kita harus kembali kepada ikhtiar kita. Apa yang mau kita capai sebenarnya? Apa tujuan organisasi kita sebenarnya? Itu kita harus kembali pada landasan. Kita harus membesarkan organisasi atau perserikatan ini dengan niat. Sebab kita dibentuk dari awal itu sudah ditanamkan bagaimana menghidupi, bagaimana memberi, bagaimana mengorbankan. Persoalan asmara itu tumbuh dalam kegiatan sebenarnya. Saya rasa orang yang loyal dalam ikatan atau organisasi itu akan memiliki rasa itu, tidak mempedulikan adakah rasa cinta di dalamnya dan sebagainya, adakah orang yang disuka, itu tidak memikirkan itu dulu. Kadang saya menjadikan sebuah itu hal biasa, sebab mungkin banyak saja yang merasa suka atau saya suka, namun saya harus profesional dalam bidang itu. Ya, intinya harus profesional ya. Profesional. Baik, Kak. Nah, mungkin pembahasan mengenai soal asmara cukup di sini ya. Kita boleh minum ini, Kak. Oh Kak? ya, silahkan, Siap. Kak. Minum dulu. Teh celup. Alhamdulillah. Nah, Kak, pertanyaan selanjutnya. Pengalaman organisasi Kakak kan, Kakak ini adalah bisa dibilang seorang aktivis seperti itu. Nah, pengalaman Kakak sebagai seorang aktivis. Ya, aktivis. Dari mana ini? Secara umum atau saya harus masuk di IPM-nya? Kebetulan masuk di IPM atau masuk di Hizbul Watan atau masuk di Pramukanya atau masuk di mana supaya ini bisa saya jelaskan. Tapi kalau secara umum mungkin tergantung durasinya Kakak. Banyak. Ya, mana ini? Baik, secara umumnya, Kak. Maksudnya saya harus sampaikan apa-apa saya pengalaman organisasi. Iya, betul. Iya. Ada sih beberapa. Ya, walaupun tidak banyak. Hanya saja mungkin saya tidak jadikan ini sebagai yang mana prioritas, yang mana menjadi hal yang sesempatnya saja, bukan. Tapi saya berusaha membagi waktu itu dalam momennya, semasih itu masih bisa saya bagi waktu saya untuk organisasi yang saya hari ini miliki, yang masuki, insya Allah saya bagi. Ada beberapa sih pertanyaan, mungkin kenapa ini masuk di sini, kenapa ini dan sebagainya.
itu hanya bisa saya jawab dalam hati saya bahwa persoalan lagi-lagi persoalan target atau kembali pada diri saya sendiri. Nah, tadi saya menjawab pengalaman-pengalaman yang sempat saya masuki atau hari ini saya masuki di organisasi. Pertama tadi Katamplen Muhammadiyah di pertamanya itu tahun 2013 sebagai ketua cabang, dan di masa itu masih masa-masa SMA atau ya masa-masa mudahnya kita berkarya. Saya masuk di Pramuka. Saya juga bagian daripada ketua Pramuka di Ambalan Tengah Lembang. Mungkin bisa dikatakan sebagai perintis atau yang pertama. Ya, mungkin bisa tanya teman-teman yang hari ini yang mungkin masih aktif di sana. Saya masih sering mengontrol. Kemudian saya juga masuk di Hizbul Watan. Nah, situ saya mulai juga masuk Hizbul Watan tahun 2013. Jadi semua saya masuki tahun itu. Saya juga sempat menjadi ketua ranting selama 1 periode. Selanjutnya beranjak ke daerah atau skala kabupaten. Saya kan kuliah di Sinjai, otomatis teman-teman sudah melihat saya dong di Sinjai. Saya terpaksa awalnya terpaksa karena memang niat saya masuk ke Sinjai ini adalah bagaimana kuliah dulu. Persoalannya saya tidak memilih mungkin kampus-kampus yang ada teman-teman, sebab itu saya malu untuk kembali masuk di organisasi karena saya sudah menghilangkan beberapa tahun. Saya pilih kampus yang memang tidak ada yang kenal saya. Nah, saya masuk di organisasi IPM tadi menjadi pengurus daerah. Alhamdulillah jadi ketua bidang, selanjutnya menjadi pertama sekretaris bidang, kemudian naik di ketua bidang sampai diamanahi sebagai ketua umum di tahun 2019 sampai hari ini. Nah, kemudian selanjutnya saya juga hari ini menjabat di gerakan kepanduan Hizbul Watan. Ya, lanjutannya di SMA hari ini saya diamanahi sebagai ketua kafilah Universitas Muhammadiyah Sinjai. Ya, baru-baru dilantik. Ya, saya juga menyampaikan pada saat ini, semoga teman-teman yang melihat podcast ini, ya mari bergabung di Kafilah Hizbul Watan Universitas Muhammadiyah Sinjai. Ini adalah perintisan pertama di universitas. Ini adalah hal yang baru sehingga teman-teman bisa membantu perintis ini di Kafilah. Saya berharapnya selanjutnya ada proses generasi yang akan saya bentuk, dan ini menjadi target ke depan sebab amanah ini dari almarhum orang tua kami, orang tua kami khususnya di Universitas Muhammadiyah dan seluruh Perserikatan Muhammadiyah di Sinjai, Dr. Asriadi AR. Beliau telah mendahului, dan melalui tempat ini saya juga mengirimkan doa kepada almarhum semoga diberikan tempat yang aman. Nah, itulah awalnya mengapa saya diamanahi sebagai pimpinan atau ketua di sana, sebab arahan dari beliau untuk mendirikan Hizbul Watan di UMSI, sehingga ke depan saya bisa menjalankan ini bersama teman-teman. Saya berharap ada bentuk keinginan dari teman-teman khususnya di mahasiswa baru tahun ini bisa masuk bergabung di Universitas Muhammadiyah Sinjai di kafilahnya. Kemudian saya juga bergabung di Racananya, ya. Karena Racana lebih awal tahun itu tahun 2017, saya bergabung juga di situ pernah menjabat sebagai ketua bidang, kemudian ke bendahara umum. Selanjutnya tahun ini atau di prode ini saya sebagai Dewan Kehormatan atau anggota Dewan Kehormatan. Nah, seperti itu di akademik. Kalau di luar itu di kabupaten saya menjabat sebagai ketua bidang apa ya itu di DKC, Dewan Kerja Cabang Kabupaten Sinjai. Ya, saya mengurus juga di situ sebanyak 13 orang pengurus yang kemarin diseleksi dari 9 kecamatan. Alhamdulillah bisa mewakili teman-teman di Pramuka Dewan Kerja Cabang di Kabupaten Sinjai. Nah, itu. Kalau selanjutnya saya mungkin ikut juga
di KMPI di kabupaten, dan baru-baru ini alhamdulillah karena persoalan entah mungkin karena rezeki atau apa, karena teman-teman ingin saya menjadi ketua di Sinja Barat, ketua DPK, alhamdulillah saya juga diamanahi sebagai ketua. Nah, saya tidak menyembunyikan bahwa apa, tapi saya berharap bahwa ini bukan momentum untuk memperkenalkan diri, tapi khususnya di DPK Sinja Barat saya berharap pemuda-pemudanya bisa bersatu sebagai Komite Pemuda Nasional Indonesia, bisa bersama-sama membangun mulai dari tokoh-tokoh muda, kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Sinja Barat bisa bergabung dan berhimpun di dalamnya untuk memajukan Kecamatan Sinja Barat, seperti itu, Kak Nisa. Ya, baik Kak. Nah, kan Kakak ini adalah apa ya? Ketua ya? Iya. Ketua. Isi Nah, minum gak ya? ya Kak. Bagaimana sih motivasi dan bagaimana perasaan Kakak yang selalu menduduki jabatan menjadi seorang ketua? Apa ya? Samina wa ta'na. Saya selalu menerima amanah dari teman-teman, sebab harapan teman-teman mungkin menaruh harapan yang besar kepada saya untuk memajukan sebuah organisasi itu atau lembaga yang saya pimpin. Namun pada dasarnya saya tidak memiliki keahlian apapun di bidang itu. Hanya saya berani dan merasa bisa ketika teman-teman bersama, dalam kebersamaan itu kita bisa melakukan apa saja. Saya paling tidak menyampaikan ke teman-teman, ketika teman-teman bersedia membantu saya ke depan, maka kenapa tidak, insyaallah. Nah, mungkin perasaannya sangat gembira, senang, sebab apa ya? Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan sebagai seorang ketua yang tidak didapatkan mungkin sebagai anggota dan sebagainya. Ada hal yang berbeda sekali, mulai dari pengambilan keputusan, bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana mengambil keberanian untuk hal-hal yang mungkin berat untuk pengurus di bawahnya, tapi kita putuskan. Ini menjadikan kita dewasa dan lebih siap menghadapi hari-hari lebih sulit ke depan, khususnya di masyarakat. Kalau yang disampaikan tadi bagaimana rasanya, indah sebenarnya, tapi tetap beban, sebab bagaimana mengurusi ketua ini, bagaimana mengurusi akademik, bagaimana mengurusi keluarga mungkin, kemudian membagi waktu kita untuk teman-teman, sangat susah. Makanya mungkin orang hari ini mengatakan bahwa cuek dan sebagainya atau kurang waktunya, ya memang persoalan ini karena ada beberapa lembaga yang kita urusi. Tapi itu tidak menjadikan bahwa saya tidak mengajak teman-teman bahwa seperti itu, karena masing-masing teman-teman punya pemikiran berbeda. Intinya saya nyaman di zona situ, Kak. Saya terima, ya. Oh iya, saya sedikit lagi. Hari ini khususnya di tempat ini saya belajar banyak hal. Saya juga diamanahi sebagai pimpinan redaksi lembaga media Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Mengapa saya sampaikan? Sebab saya sangat tertarik dengan hal seperti ini, dan saya masuk di nuansa seperti ini di meja yang sangat luar biasa ini. Saya berpikiran nantinya saya juga punya tempat yang seperti ini di Sulawesi Selatan, khususnya bisa mengundang tokoh-tokoh besar. Khususnya di Perserikatan Muhammadiyah dan beberapa tokoh yang berpotensi di Sulawesi Selatan. Saya beranggapan saya juga bisa menciptakan tempat seperti ini. Tapi ini mungkin sangat mahal dan sebagainya. Nanti kami komunikasikan ke pimpinan, semoga ada. Iya. Baik Kak, nah mimpi terbesar Kakak ya, bagaimana? Seperti apa mimpi terbesar Kakak? Iya, pertama mungkin ini yang paling susah saya jawab. Yang pada dasarnya yang paling utama yang harus saya sampaikan adalah misi terbesar saya adalah membuat orang tua saya, ya tentunya ya, bahagia,
melihat anaknya sudah dewasa, sudah bisa bermanfaat sesama, sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, orang-orang yang di sekitarnya, dan bisa berpengaruh. Mungkin itu yang pertama, membuat orang tua saya bangga dan tidak sia-sia menyekolahkan saya seperti itu dari SMP sampai SMA. Kemudian di SMA saya merubah rute untuk sengaja tidak mau dibantu oleh orang tua. Saya sendiri mau membuktikan itu, bahwa saya seorang laki-laki, saya punya pendirian, saya mau membiayai diri saya sendiri sampai hari ini, dan itu saya sudah berikan kepada orang tua. Kemudian selanjutnya soal harapan ke depan, tentu menjadi seorang figur adalah menjadi rutinitas saya. Saya berharap bahwa harapan seorang Abdul Aziz di masa tua adalah bagaimana tetap bisa berkontribusi, memberikan hal-hal kecil kepada sesama, masyarakat pada umumnya, dan bisa bermanfaat bagi semua. Entah dengan cara Tuhan memberikan saya apa nanti, saya siap menerima itu semua, sebab saya sudah dibekali mungkin dengan beberapa orang-orang hebat di belakang saya, teman-teman hebat, saudara hebat, relasi yang saya miliki, orang-orang yang siap membantu saya. Paling tidak saya bisa menjadi pemimpin di desa atau di dusun, minimal ketua RT kah apa dan sebagainya. Kalau pengharapan terbesar saya adalah minimal saya berharap kepada keluarga dan rekan-rekan. Saya berpikiran atau bercita-cita pengen juga menginjak atau duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Entah kapan, tapi ini cita-cita saya, bahwa harapan saya juga sang ini merasakan bagaimana duduk di kursi panas itu di Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Sinjai. Tujuannya untuk apa? Sebab saya ingin memberikan hal-hal baru, mungkin apa yang saya dapatkan berorganisasi, kemudian saya mengenal Dewan Perwakilan Rakyat itu, ada beberapa yang mungkin menjadi harapan terbesar saya untuk membantu adik-adik saya, keluarga saya mungkin, dan semua masyarakat Kabupaten Sinjai dengan regulasi-regulasi yang tentunya pengalaman yang kita miliki hari ini bersama teman-teman bisa mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Sinjai dan teman-teman yang ada di sekitaran kita. Seperti itu, Kak Nisa. Itu mimpi saya ke depan. Iya. Baik, Kak Abdul Aziz ini tidak hanya manis tapi juga sejuk dipandang ya. Dan Kak Aziz ini sosok yang begitu luar biasa menurut saya, di mana pengalaman-pengalaman tadi yang sudah diceritakan itu sangat memotivasi kita semua. Nah, baik Kak, mungkin cukup bincang-bincang kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan sebagai kesimpulan bahwasanya kita jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru, karena hal yang barulah bisa menunjang kita menuju kesuksesan. Ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.